tahu saya di mana nih, tapi saya surprise gitu. Begitu kunjungan saya ke Jogja, hah, penyanyi dengan suara paling hebat ini ternyata ada di Jogja. Rio Febrian. Halo Mas, tos dulu ah. Mas Helmi, selamat datang di Jogja, Oh iya, selamat datang di Ongve. Jadi ini Rio punya usaha ini? Saya nggak punya sendiri, ini berdua Mas. Berdua? Iya, kita bikin ya usaha kecil-kecilan kedai, makanya namanya kedai. Claypot Rice. Saya nggak percaya sebelum saya nyoba sendiri. Harus dicoba. Ongve-nya, Claypotnya Ongve. Apa sih Ongve itu apa sih? Nah itu Ini seru nih ya. So, Everything is going to be Ongve. Everything is going to be Ongve. Jadi nggak usah terlalu dipikirin. Oke. Kalau mumet-mumet dari mana, datang ke Kesini sini aja. makan, hilang. Itu Mas, maksudnya gitu. Daerahnya apa namanya? Nah, ini daerah Tiasan Sidomukti. Ini emang trafiknya gokil banget nih. Oh iya. Makanan. Jadi memang banyak pilihan makanan di daerah sini. Ya kita akhirnya ketemu sesuatu yang dengan konsep berbeda lah. Tiba-tiba di sini banyak sekali restoran dan Banyak kafe, banyak sekali. kopi shop yang tempat Banyak nongkrong sekali. ya. Tempat nongkrong, dan kalau sore-sore tadi Mas Helmi sampai, Ya. itu sunsetnya bagus deh. Di sana tuh masih sawah-sawah tuh. Oke. Ya kita dapatnya nggak sawah, jadi tapi kita sedikit lah bisa lihat. Bisa ngintip sawah dikit. Bisa ngintip. Ini kayak dalam skala lain tuh kayak Kemang kalau di Jakarta ya. Iya. Tempat iya. makan. Ini tiba-tiba dalam waktu setahun nih daerah sini banyak. Oke, Banyak. sebentar. Ya. Sejak kapan sih di Jogja, Rio? Saya nggak pernah tahu Rio Febrian mukim di Jogja. Udah 5 tahun Mas. 5 tahun. 5 years. Saya yang kurang bergaul atau apa gitu? Enggak, cuman karena emang aku pindahnya juga nggak banyak bilang-bilang juga sih, pindah-pindah aja. Karena kan kalau aku pikir, kayaknya aku berpikir waktu mau pindah itu, aku mikir gini, Ya. kalau nyanyi kayaknya bisa kemana-mana kan. Gampang Dari banget, Jakarta pun aku terbang ke sana sini. Iya. Ya dari Jogja, aku pikir itu tengah ya lah ya. Iya, Center banget. Ke Jakartanya gampang, terus ya kemanapun terbang, kemanapun bisa gampang. Jadi aku pikir, kenapa nggak cari sesuatu yang berbeda dari, aku kan dari kecil lahir di Jakarta nih. Iya. Pengen sesuatu yang di luar comfort zone aja. Pengen keluar dari zona yang dimana aku udah jalanin bertahun-tahun Kenapa lah. Jakarta terlalu bising untuk seorang Rio? Terlalu crowded kah? Ini keputusan 5 tahun yang lalu, bukan istilah debat COVID kan? Bener, enggak. Iya, 5 kan tahun. Long before. 5 tahun itu, jadi aku mikirnya gini, kenapa ya, kok banyak teman-temanku ini, banyak teman-temanku yang karena orang tua, jadi mereka bisa pindah-pindah. Seru banget ya, orang bisa pindah ke satu kota lagi gitu. Iya. Terus aku pikir, ini aku udah punya keluarga nih, tapi dengan tanggung jawab yang berbeda pasti kan kalau punya anak. Terus aku pikir, tapi boleh dicoba lah. Kenapa? Aku udah ngejalanin bermusik dari awal berkarir sampai ini di Jakarta kan. Oke. Kita coba sesuatu yang beda dengan budaya yang berbeda, pasti adaptasi yang berbeda dari nol lagi, pasti bikin sesuatu yang apa ya, pemikiran-pemikiran berbeda lagi pasti. Istri setuju? Awalnya nggak. Logis banget. Awalnya nggak Mas. Awalnya nggak. Cuman kan gini, aku sebelum bikin ini, aku bikin ada penginapan kan ya, ada penginapan di situ. Terus aku bilang sama dia, ini udah gede banget nih gue. Kalau nggak pindah, akhirnya itu dikasih beban ke dia. Oke. Akhirnya Beban pikiran. beban pikiran mesti bisa dijaga, karena itu kan letaknya di Magelang, ya paling deket ke Jogja lah ya kan. Anak-anak juga, Jogja itu kota, ada pertanyaan gini dari situ. Terus anak-anak sekolah gimana? Jogja itu kota pelajar. Selesai. Selesai. Pelajar-pelajar itu lulusan Jogja tuh terbaik. Gitu. Iya. Udah pasti aman. Ya. Akhirnya pas pindah ke sini, yang pertama aku cari sekolahnya anak-anak dulu. Sekolahnya anak-anak udah dapat, baru aku cari tanah. Bangun. Gitu. Bangun. Iya. Dan Rio itu ternyata saya pun tidak tahu, dia punya villa ya. Villa Ya, itu tadi. yang menghadap ke Borobudur. Langsung ke Candi Borobudur. Borobudur ya, Hills. Sekitar moles 3 kilo lah dari Candi Borobudur. Itu kan ada Amanjiwo kan ya? Ada di sebelah kananku itu Amanjiwo, bukitnya Amanjiwo. Oke. Jadi kalau kita mau ke Amanjiwo lurus, aku ada belokan kedua ke kanan tuh. Nah, itu aku kanan. Jadi bukit Amanjiwo sini. Oke. Ya tapi aku kecil ya Mas. kecil. Kecil aja tapi ya apa ya, dapat suasana buat ngabur-ngabur dari itu remote area sih maksudnya. Dari Hiruk Pikuk. Yes, betul. Dari Hiruk Pikuk. Dari Berapa? Hiruk. Berapa? 8 villa? Ada 10 sekarang. 10 villa. 10 villa. Ada 4 yang ada private poolnya, ada 4 yang hanya teras, tapi semuanya melihat Candi Borobudur. Nggak banyak orang tahu. Jadi Rio Febrian,
Allah. Diam-diam punya usaha, punya villa men. Menghadap Borobudur. Sejajar dengan Aman Jiwo lagi. Enggak, jangan Mas. Nanti aku ditanyain lagi. Amin gitu loh. Amin. Oh, doa. Oh. Wah, ini dia nih. Sudah sampai. Ini keren. Mana pesanan saya? Ayam kung pao claypot. Wow. Ih, enak banget aku. Lu apa, Rio? Sama? Sama nih dikasih ayam kung pao aku nih. Saya panas itu. Ya, ini mestinya panas. Ceritanya panas lah ya. Tidak panas. Udah dari tadi. Ini oh ini ya? Ini Mas, ini sendok ya. Nah, Saya pakai sendok aja deh. yes. Ini standarnya bener nih ya. Jadi zaman COVID ini kita harus tetap jaga protokol, terutama di alat-alat makan kita. Itu harus memang semua yang bekerja di sini udah Ya. disuntik semua. suntik semua. Ini juga harus selalu dimasukkan air hangat dulu. Air panas. Ya, air panas. Tadinya untuk panas mematikan. Wih, keren. Saya nyoba dulu nih sebelum kita ngobrol lanjut. Silakan Mas Helmi, silakan dicoba. Thank you Mas. Makasih ya. Thank you. Enak nih. Kameramen belakang nggak makan ya? Udah pada pesen kan? Wah, teh talua dia. Ada yang teta. Oh, Anda teh talua? Teh talua Mas, itu. Teh talua itu teh telur. Nah, cuman bedanya di sini kita pakai telur ayam kampung. Ayam kampung. Nggak pakai telur bebek. Kalau di sana pakai telur bebek ya. Iya. Karena kan gini. Kampung mana tapi ini? Hai, gak suka banget. Ayam kampung Gak suka banget. Terus. Supaya nggak terlalu amis. Oke. Khasiatnya jangan dimakan malam ini lah Fajar Jangan ya. dimakan malam ini. Ya. Oh, udah minum. Gak apa-apa lah. Nanti sulit mencari sasaran kamu ya. Cucu sedang makan. Fajar. Gimana Mas? Enak. Saya penggemar ayam kumpau memang, tapi ini enak banget. Serius? Ya. Waduh, gue seneng. Bagi sendok dong. Saya mau makan juga. Mau ngomong juga, enak gitu. Gak apa-apa, on frame. Yes. Gue baru makan. Siapa yang buat menunya, Rio? Nah, menunya itu partner saya, Pak Dimas. Mana Pak Dimas nih? Pak Dimas. Om Dimas. Sini dong Om Sini dong, Dimas. sebentar dong ngobrol. This is my partner. Lu tanggung jawab. Mas Helmi. Tanggung jawab dengan Ini menu adalah yang lu buat. Mas Dimas ini, Ini Mas. Sini. On frame. Nah, pencetus si claypot ini Pak Dimas. Jadi dia bilang, dia datang ke rumah aku bilang, "Yo, gua punya menu nih. Gua punya ini claypot ini sesuatu yang jarang." Terus cobalah kita coba. Nah, begitu coba, wah lucu ya. Cuman ribet banget loh masak ini dari beras kalau. Itu udah ribet Iya. Kan dia bilang gini, "Ini aku baru dapet dari beras sampai masak ini 17 menit. Gila lo lama banget." Ya gitulah akhirnya, tapi dengan berbagai percobaan, dengan berbagai trial dan segala macam, akhirnya ketemu yang nggak terlalu lama ya. Sekarang kita udah nyajiannya itu bisa 5 menit. Udah bisa jual online dong ya? Bisa. Udah online udah oke. Online Dulu udah. kalau 17 menit ditimpuk orang lu kelamaan masaknya. Iya, udah emosi, Iya. lapar ya. Udah lapar gitu. Iya, makanya. Kok nggak nyampe gitu ya? Ya inilah pembuat ininya. Aku sih cuman bikin-bikin. Saya pikir, minuman. saya dengar yang pertama nih ya Mas ya? Kalau di Jogja, Di Jogja, ya, Claypot kita ya, bisa termasuk. kita bisa mengklaim. Yang benar-benar dimasak Maksudnya di claypot. dimasak di claypotnya gitu. Iya. Cerita dong yang pertama kan dia pakai keramik pecah semua. Beli 50 ya? Beli 50. 50 sisa 5. Sisa 5. Disimpan. Sisa 5 di sini. Sebagai Nggak, kenang-kenangan. karena si claypot ini ternyata kita nggak boleh terlalu habis, kan panas banget tuh. Panas banget, terus cuci nggak boleh langsung kena air dingin apa segala macam. Akhirnya karena ya minim pengetahuan itunya, jadi karena cepet dan rame gitu kan, cepet pecah krak semua udah. Ya cuman pengalaman lah ya. Akhirnya ya udah tau lah sekarang, udah aman. Sekarang bukan keramik tapi dari Ini bahannya terakota nih. Terakota? Iya, Kasongan? terakota. Di Bantul. Ya bikinnya di Betul. Bantul. Ya. Betul ya kasongan ya? Iya. Jogja Jadi banget kalau- ini. Jogja banget. Sangat. Produk lokal kan. Udah pokok. Ini juga, ini yang bikin ini semua nih. Kayak bangkunya, ini apa. Misalnya, ini semua anak-anak Jogja, Mas. Om V ini apa artinya? Itu Ini kosakata yang saya belum pernah temuin ini. sangat Mandarin ya. Menarik ya, padahal sebenarnya bukan. Dibikin-bikin.
Pak Onggo, ini Pak Febrian. Jadi apa ya, Ong Fe. Cukup Mandarin, cukup Oriental. Oke lah. Gitu. Karena kan mau ngejar Orientalnya kayak gitu kan. Tapi ya. Oke. Silakan. Makan dong Mas. Kalau masak. Oh iya, iya Ini benar. jadi orang ini ketemu di mana sih lo? Ketemu di Jogja, Mas. Penyanyi, bukan kan? Saya yang penyanyi. Casingnya sih lumayan Saya ini. seniman, apa? Stuntman. Saya mesti jual, Stuntman penyanyi. saya Ada mesti nggak stuntman penyanyi? nggak bisa. Saya mesti banyak jual mukanya dia juga, lumayan. Lumayan ya. Lumayan lah. Casingnya sih artis lah ya. Pasti bisa kan? Bisa lah, ya kan bisa Jadi dijual. kalau lo ini suatu saat nggak bisa nyanyi, Bisa. ya Ya, dia aja lip lip sync sync-in. dari jauh. Lo ngisi dari rumah ya kan? Ini suara. sebenarnya kan anak-anak kita satu sekolah dulunya, terus akhirnya ketemu ngobrol sering, nggak langsung bikin bisnis juga, istri-istri kita juga duluan bikin beauty store gitu, akhirnya ketemu Dimas, apa ya dia punya konsep itu ya udah. Rio, setelah 5 tahun, apa sih bedanya tinggal di Jakarta dengan di Jogja? Beda banget sih Mas, di sini tuh apa-apa cepet, apa-apa deket gitu, semuanya Cepat karena jarak. karena jarak dan nggak terlalu crowded kan, nggak macet juga dan segala macam. Terus yang aku rasain ketika tinggal di sini, karena kan kerjaanku kan mobile tuh, Ya. nyanyi kemana segala macam ataupun banyak acara di Jakarta. Ketika sampai di Jogja, recharge aku, bener-bener pulang ke rumah, punya quality time sama anak-anak, terus bener-bener ya recharge aja. Recharge bener-bener kayak, berarti ketika aku sampai di Jogja, berarti kan nggak ada kerjaan kan, maksudnya nggak ada nyanyi, pulang gitu kan, ya udah recharge gitu. Apa udara lebih bagus Banget, udara lebih bagus dan lebih laid back ya. lebih laid back, bener itu, Wah, itu. istilahnya Bahasanya ya. benar itu. Iya betul. Lebih laid back. Kalau di Jakarta serba cepat-cepat, Harus buru-buru cepet-cepet. ya. Kan di sini kan, Emosional. karena kemana-mana deket, jadi emang ya udah bawa mobil pelan-pelan aja. Karena kalau lo cepet nanti kecepetan. Iya. Dan lebih murah. Ya, Bisa ya naik itu. delman ya? Iya, biasa naik delman. Lebih murah, iya. Ini harga kita murah banget nih. Kalau kalau teman-teman Jakarta tuh kesini makan mereka 30 orang gitu kan. Yuk kita 30 orang ya, Das. Tiba-tiba bayar kan. Jangan di diskon. Udah nggak di diskon ini. Mereka protes, sombong banget ya. Karena udah 30 orang segitu. Ya kan harganya segitu. Jadi memang Jogja itu maksudnya biaya hidup juga murah ya. Ya bisa dibilang ya. Iya ya. UMR kecil ya. Iya. Oh ya? Iya itu dia. Ya jauh dong sama Jauh. Jakarta. Di sini jauh. berapa UMR? 1, Udah 2 juta. oh udah 2 2 ya? juta. Udah 2 ya? Oh, udah 2. Jakarta, Jawa Barat, Bekasi itu 4 juta lebih. 4 juta sekian kan? Iya, iya, 4 juta Hampir sekian. 4,5 ya? Iya, jauh sekali kan? Iya ya. Jauh banget mas. Jadi katanya nasi 10.000 aja udah enak katanya. Ya 10.000 udah sama ST. Aman kan? Nasi campur gitu sama ST. Refill lagi. Refill lagi. Hari ini kita bikin promo ada gratis ST ya? Dan Rio enggak juga memasang harga juga nggak mahal-mahal ya. Karena kan bisa emang mahal. karena kalau menurut kita apa ya, mau nge-grab bisa semua orang bisa makan sini kan ininya juga comfort food kan. Iya. Jadi keluarga bisa, anak-anak sekolah, anak-anak kuliah, pelajar semuanya bisa masuk ke sini gitu. Jadi- Affordable. Iya, affordable bener. Tapi enak. Tapi enak. Itu sih yang dicari di Jogja itu. Iya, Enak, murah. Karena kan kalau orang liburan pun ke Jogja pasti makanannya murah-murah. Di sini pasti murah gitu. Jadi emang untuk mau naikin juga kita kayaknya Kalau makanan mahal nggak rela. di Jakarta banyak. Iya, Ya. kalau makanan Iya, mahal di kita Jakarta pokoknya banyak. makan murah. Pasti makan murah gitu. Iya makanya. Tapi tergantung, kata Mas Helmi tadi nanya kan. Kalau di Jogja makanan murah, tergantung sih Mas. Kalau kita makan makanan yang ada di Jakarta tetap aja segitu juga. Ya kan? Franchise Jakarta. Iya, franchise Jakarta ya sama aja harganya. Nggak ada rencana untuk nambah kedua, ketiga gitu. Apapun bentuknya. Kita mau rencananya mau franchise ya. Mau franchise ya buat semua isinya mau. Ya kalau nambah sih pengen sih, maksudnya ngebesarin. Yang di sini pun punya ada mimpi-mimpi. Kalau di sebelah bisa di sini bisa digedein segala macam. Ya itu sih mimpi-mimpi yang emang ya mudah-mudahan bisa disegerakan lah. Bernyanyi tetap ya Rio. Harus. Sekarang udah mulai banyak jobnya ya.
Udah lumayan Mas setelah gelombang kedua COVID Delta kemarin, kemarin ya. terus Delta, terus Orang udah mulai sudah mulai kawinan. membaik, wedding banyak, terus beberapa acara yang sifatnya hybrid udah banyak. Kayak Mas Helmi juga kan maksudnya Ya. cerita tadi. Kayak apa namanya sifatnya hybrid ya 50 orang tapi mereka buat se-Indonesia by Zoom atau YouTube Zoom. live gitu. Udah banyak. Apa bedanya sih nyanyi di dengan depan penonton sama di depan kamera doang gitu? Orang gila. Karena Waktu pertama-tama ya. COVID awal 3 bulan itu, bulan keempat aku dapat kerjaan, tapi konser, full konser Mas. Full konser? 12 lagu, Oke. by konsep gitu. With the band. Enggak, aku pakai -1, tapi ada beberapa pemainku yang main di Jakarta. Kita bikin konsep, terpisah-pisah gitu? iya Oke, kepisah. terus? Kepisah dengan berbagai macam cara, tidak laid back, nggak ada delay. Kita bikin nggak ada delay, oke? And then bayar tiket 200.000. Bayar tiket, gue bilang ini berantakan nih kalau mati lampu nih, ya kan? Udah gitu, ya seru sih maksudnya bisa manggung gitu. Tapi begitu selesai nyanyi kan berharap ada tepuk tangan dan berharap mereka terhibur kan. Terima kasih apa ngomong sih nggak ada. Gila nih gue. Tapi ya another inilah ya pengalaman yang nggak semua orang bisa nikmatin ya. Maksudnya ya udahlah, mau gimana lagi harus Kita yang harus dijalan. ngejas, Bos. Harus adjust. Saya biasa motivasi depan ratusan orang, ribuan orang, Iya. nggak ada loh. Tiba-tiba Ya udah sekarang visualisasi, kemampuan Iya kan? visualisasi dibayangkan, kita harus membayangkan depan kita Iya, ada itu orang. dia, itu dia. Oh, iya. Bener. Nggak boleh kehilangan semangat gitu. Lagu pertama kan opening act itu biasanya kan banget. opening song Keren itu kan banget. mesti yang abis itu energinya ditentukan di situ tuh. Begitu selesai lagu itu, nah ini jadi nih. Lagu kedua jadi pasti. Dan ini terima kasih semuanya. Wah, ya bayangkan ketika ada 5.000 orang di depan tapi ya, hanya di dalam satu studio dan menyembah laptop. Ya ini kayak gini aduh. Tapi ya udahlah ya. Jadi masa-masa penyembah laptop. Ya, ini menyembah laptop. Mengupgrade apa yang ada di studio. Ya gitulah. Rio, apa yang Rio merasa kehilangan dari berpindah dari Jakarta ke Jogja? Ada sesuatu yang hilang dong, Mas? Oh. Ya kalau teman-teman kan aku kan memang kalau dari kecil kan memang di Jakarta, lahir di Jakarta. Pasti cuman kehilangan vibes bersama Vibes, ya? teman-teman yang memang dari awal udah ngerti kita. Kalau di sini kan adaptasi dengan teman, ada teman banyak teman, tapi kan adaptasi dari nol lagi karena ketika sama Dimas aja sama ini kan awalnya before kita nggak tahu kayak gimana. Kalau ini kan memang teman-teman dari kecil kan. Ini kan baru ketemu di sini dan harus adaptasi lagi, membiasakan oh ini dengan pertemanan baru gitu. Terus budaya Jakartanya nggak bisa 100% kita bawa ke sini karena kan budayanya sangat berbeda gitu. Cara ngomong, terus cara ini loh Mas, cara kalau kita orang Jakarta kan biasa kan gitu. Kalau di sini kan harus ada. Sama, saya juga perantauan. Iya, loh enggak. Ternyata ini aku sama Dimas ini, ternyata dulu aku tinggal di Cibubur, kota wisata. Kita tuh nggak kenal, ternyata kita belakang-belakangan rumahnya. Tuh saking Jakarta banget ya. Jakarta banget, ya? Lulu gua kan. Kita ternyata pas ngobrol, iya dulu Jakarta di mana? Di Cibubur. Cibubur mana? Kota wisata. Oh, klaster apa? Toronto. Blok mana? Lah kita belakang-belakangan. Punggungan. Parah banget. YB. Gue juga YB. YB berapa? YB. Wah, kita belakang-belakang. Wah, parah. Segitunya loh, Mas. Ketemunya di Jogja. Iya, ketemunya di Jogja, kenalnya di Jogja, akhirnya bisa bikin inilah, bisa berkarya lah at least maksudnya. News ya panggung baru kayak aku bilang tadi, ini jadi panggung baru sih. Nggak ada musik-musiknya sama sekali. Cuman menurut aku ini art gitu. Art ketemu orang di sini. Sama kayak manggung sih sebenarnya banyak maksudnya. Melayani ini kan ya jasa ya maksudnya. Sama kalau panggung juga gitu kan kayak Ya, melayani juga. Gitu. melayani kita jasa. Ada orang yang suka, ada yang nggak suka. Sama kan makanan juga. Enggak nggak suka gue gitu kan. Sama aja. Cuman kan tetap aja nggak. To please ya. Iya betul tuh. Tapi kalau saya, Rio juga pasti ya. Satu orang aja nggak suka tuh kepikiran ya. sangat Itu bedanya dengan Gila, yang Mas. bukan entertainer. Oh iya, Bener. satu aja yang ngerti kita. Iya benar. Jadi ada juga. 1000 penonton, 900 yang Satu satu orang. tangan Iya. tuh. Wah, lu jelek banget. Itu nggak Selesai, tidur Mas. tuh. Selesai. Betul kan? Kayak Sama. kepikiran banget tuh. Terus begitu tuh dibawa ke warung kayak gini gimana? Ya itu kayak gitu tuh. Waduh tuh kita
galau-galauannya Di awal-awal. Awal-awal kan maksudnya ya awal-awal tuh kan banyak juga Permasalahan pasti. kesalahan kita juga gitu, trial and error ya kan. Terus ketika memang kita mau honest review kan, supaya kita bangun juga, tapi ya tidak bisa dipungkiri bahwa kita tetap manusia ya. Masa segitu banget sih? Ada gitu kayak gitu. Iya kan tetap dong ada in denial-nya pasti. Tapi oh iya memang harus disikapi dewasa emang, maksudnya harus di-improve, ya, ternyata itu memang itu improve yang harus kita bikin. Ya, itu kan feedback ya. Iya, feedback. Harus terima kan maksudnya. Ya, produk kita kan harus menurutin apa kata Exactly. apa pasar ya, Betul, bukan betul. sebaliknya. Betul. Iya. Sama kayak di panggung juga makanya. Panggung, aku iyalah. bilang, Oke, pada saat gue dapat panggung yang tidak bisa tepuk tangan pada saat gue nyanyi ini, gue mesti ganti lagu apa ya? Iya. Yang gitu tuh sama tuh, kayak di sini gitu. Terus orang-orang nggak suka klepot yang begini banget, terus mesti apa ya? Nah ini banyak mikir nih dia. Kayak ini udah mulai mau bikin mie apa ya kan? Ada mie. Oh sampai segitu? Banyak nanya mie ya? Mas, ini nasi nggak ada mie-nya? Wah bener juga. Selain gitu nasi kan. ada nggak? Selain nasi ada nggak? Ya mie dong pasti kan, gitu kan. Nah ini lagi nyobain menu baru, bakal keluar lagi sebentar lagi gitu mas. Belajar sih sebenarnya. Iya, iya. Saya pikir memang konsep seperti ini memang tidak boleh stay dengan satu menu tertentu. Betul. Ya kenapa Betul. franchise luar negeri itu bertahan? Karena dia every month, every 3 months sekali dia munculkan varian-varian baru. Walaupun dijual pizzanya ganti-ganti loh. Bisanya ganti-ganti ya? Tematik ya? Iya. Oh iya ya, ada yang memang dipertahankan tapi ada yang ganti-ganti. Kalau nggak orang bosen dan nggak ada orang kan nggak pengen mencoba sesuatu yang baru kan? Betul. Apalagi di sini sesuatu tempat makan baru banyak sekali. Maksudnya dalam sebulan kalau kita nggak ngikutin aja udah tuh Iya iya. banyak banget. Efek pandemi juga sih. Iya. Banyak orang kreatif kali ya. Berusaha untuk Banyak orang kreatif. Tapi kan orang tuh kan nyoba yang baru, abis itu kan dia nyoba yang baru lagi. Iya benar. Itu kan. Iya kan? Iya, iya. Tapi aku percaya sih maksudnya pada saat ada banyak yang baru pun ketika rasanya kita bener gitu. Betul ya. Orang akan They will kembali lagi ke rasa. Gitu. Bisnis hebat tuh kalau mendatangkan repeat order. Betul. Ya, jadi kalau mereka kembali, itu udah benar tuh. Iya. Begitu iya. kapok gitu, wah nggak bakal balik atau STD aja gitu selesai. Standar. Ya begitu udah. Ya, Tapi ini enak kok. standar. Waduh, terima kasih Mas Saya kalau nggak mau bener Saya- bisa ya. dinikmati, kita seneng banget. Dan Rio Febrian katanya bikin kopi di belakang kayaknya. Saya Kadang-kadang. bikin Mas, saya bikin. Saya ini ya jadi tukang kopi kalau di sini. Ya dibikin oleh Rio Febrian gitu. Pasti sering disuruh nyanyi kan? Foto iya. Mas nggak nyanyi Mas paling gitu dah. Kenapa sih nggak ada foto Rio Febrian di warung ini? Aduh, jangan lah, Mas. Nggak jual itu? Enggak, aku nggak PA dari awal aku ngobrolnya sama dia Mas. Kita tuh nggak bisa mempromokan dengan kata-kata sedang viral atau ini. Nah, justru itu nggak pengen dijual sih. Nah, ketika ada orang banyak datang ke sini terus cuma mau foto sama aku atau ini orang Rio Febrian, aku rasa itu nggak akan lama ya. Karena ketika gue mau jual Rio Febrian, ya emang gue akan jual buat panggung gue nyanyi. Untuk makanan enggak? Untuk makanan, aku rasa kalau dikasih nama siapapun, ya kembali lagi kan orang mau makan mau ngerasain sesuatu yang enak, Iya, makan iya, iya. kenyang enak. Ujung-ujungnya makannya harus Bukan enak. mau makan di ngeliat Rio Febrian sampai kapan sih? Enggak sih kalau menurut aku. kita bikin aja Pak. Apa? Foto Bapak di sini satu meja. Meja. Makan bareng dia Beb. Terus gini, ini siapa sih? Oke. Nggak itu sih aimnya dari awal nggak. Karena emang dijauhin itunya sih. Ya maksudnya nggak bisa dipungkiri juga orang pasti akan cari ya. Cuman Ya. kembali lagi aku bilang mesti makanan lo yang bener lah. Sudah banyak yang repeat nggak? Datang lagi gitu. Ya bersyukur sih banyak yang bolak-balik sih mas. Dan seneng kalau ada beberapa yang ini ya, yang langsung kita book 40 ya gitu, kayak mereka bikin ya kalau 40 udah nggak bisa nambah lagi tuh mas, karena emang kursinya cuma 40 ya, Iya. kecuali pangkuan ya. Iya, kecuali pangkuan ya gitu sih, banyak yang memang karena tempatnya kecil terus intimate banget nih ya. Ini banyak teman-teman yang aku lihat juga sering, karena aku juga sering di sini gitu. Kalau nggak kemana-mana kan aku sini, ya banyak yang bolak-balik sih, repeat sih. Udah benar berarti itu ya? Udah benar. Bisnisnya Udah benar. Tapi kalau di awal-awal hanya untuk
mengundang tamu-tamu baru. Ya. Saya pikir nggak ada salahnya. Bagaimanapun, Rio bikin Iya. restoran Karena dan waktu yang Ya. kita bikin awal promo pun di Instagram beberapa food Instagram di Jogja, kitanya ada, akunya ada, dan narasinya pun ditulis lah di situ bahwa ya Rio Febrian tinggal di Jogja terus punya ini ya kayak gitu. Walaupun nggak hard selling banget lah, tapi tetap akunya ada lah. Mau nggak mau lah gitu Pak. Ya kan? seberapa besar harapan Rio akan mendevelop Ini industri kuliner? wah aku banyak belajar dari ini nih kalau kuliner Mas. Karena kan emang Dimas ini kan udah bisnis kuliner duluan gitu, terus aku berpikir kalau dengan aku bisa mempromosikan dengan ya mau nggak mau ya nggak bisa dipungkiri ada nama aku, terus dengan ini yang bagus kenapa nggak bisa kita bikin nantinya jadi besar gitu. Pengennya sih pengen buka di Jakarta ya Pak. Dengan harga yang berbeda Mas. Ya kan? Maksudnya ketika bisa jadi sesuatu yang besar gitu dan memang kenapa enggak ya? Kenapa enggak gitu. Mimpinya sih segitu sih. Sekarang banyak sekali selebriti kita gitu. Ya. Mereka kaya raya dari industri kuliner ya. Kuliner ya. Ruben. Iya, Wow. gila itu. Sadis. Luar biasa. Jadi Anang ya. Iya. Dengan ayam A6 segala macam. Betul. Ya jadi memang kalau dikelolanya benar sih oke. Ya, how to manage. Ya kemarin Jerome Pauline dengan produknya ya Babi Cabita. Saya pikir asal benar manajemen. Bagaimana kalau buat franchise dibuat beneran gitu. Tapi katanya Dimas juga udah punya kuliner donat. Udah berapa cabang? Sekarang ya udah OTW 9. Di berapa kota ya? Berapa kota? Oke, cakep. Kombinasi yang baik. Nanti dikirim ya Mas. Ya, siap. Kirim aja ke hotel saya. Nanti saya review. Ya, yang makan nanti Fajar. Iya. Biar dia tambah gendut. Apa-apa yang penting happy. Man. Yang happy. Hari gini Daripada kurus tapi nggak happy. Betul. Ini denial lagi. Kalimat denial dan penghibur diri. Kalau denial nggak apa-apa Mas. Kalimat penghibur diri sebenarnya. Yang penting happy. Iya kan? Pernah berpartner itu nggak gampang loh Rio, Dimas. Nggak gampang. Nggak gampang, tadi pagi aja kita debat panjang. Gara-gara mau syuting ini. Nanti ini makanannya keluarin Mas Helmi gimana, apa segala macam. Tenang aja. Ini kita ngobrol santai apa segala macam. Tapi kan sehat ya berarti ya. Iya. Selama kita masih berdebat, selama kita masih agak ada lagu, kan berarti sehat tuh. Iya. Aku sih nggak apa ya, kita nggak mikirin, aku nggak mikirin ya berpartner, berarti kan kita begitu berpartner kan pengen saling menghargai dan memberikan ide sih, intinya itu. Sama prinsip berpartner itu adalah melengkapi kekurangan partnernya. Betul. Ya, jadi memanfaatkan kelebihan partnernya dan menutupi kelemahan Ya, partner. harusnya begitu. Harus begitu. Mudah-mudahan Ya. Nggak boleh dua-duanya tukang masak. Iya, nggak bisa. Nggak boleh dua-duanya frontline. Berantem pasti. Saling menguatkan juga ya. Iya. Pas satu lagi down, Iya. Itu penting. Benar. Betul. Karena kan nggak suka. Karena kan ketika si Gue kepikiran ya keluar. Iya, kan. tenang Mas. Anda pernah manggung yang nonton cuma 3 meja? Saya udah pernah. Itu mau diapain lagi? Tetap gue harus manggung, gue udah dibayar. Gue harus tetap manggung dengan konsep yang kalau nonton 1.000 orang. Tapi cuma 3 meja yang nonton. Sama aja kayak di sini. Berarti emang harus dijalanin ya. Saya, Kang Purwa sama Deddy Gobuzier pernah mimpin acara, go hostnya, bawain kuis, Deddy sulap, Kang Purwa main ini, gue nyanyi juga, 11 orang. 11 orang. Itu nama besar semua loh. Oh iya, 11 orang. Besar loh. Ada satu perusahaan besar gitu, ada Indianya, ada wah gila bahasa kita. Inggris, Indonesia, gila. Itu sebenarnya kalau kayak saya, Rio pasti, kita tuh lebih banyak yang nonton, lebih seneng. Iya dong. Iya dong. Kan energinya penonton itu kan. Tapi sekarang kita terlatih dong. Menghadap laptop aja kita Iya bisa sekarang nyanyi. sih, tapi sekarang udah bodo amat sama nonton 5 juga bisa. Yang penting dibayar. Yang penting dibayar. Jadi kadang-kadang aku kemarin tuh dapat tiba-tiba kayak kemarin ke Jayapura, itu kan jadi prapon aku nyanyi. Pon ya. Tiba-tiba dapat panggung festival gitu kan. Seneng banget. Astaga itu rasanya Mas, sudah 1,5 tahun Mas.
Kangen banget ya? Wah Mas itu mah. Aku bilang, ini kalaupun nggak dibayar, gue happy banget. Apalagi dibayar. Apalagi dibayar sih. Gue denger gede lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya pikir Rio lari ke makanan Jogja. karena jenuh gitu. Kayak judul lagunya. Enggak, Mas, gitu. kalau musik sih aku pikir nggak akan menjenuhkan sih. Nggak Ya sambil- mungkin ada sih waktu-waktunya. Ya karena kan udah lumayan lah. Ada waktu-waktunya yang kayak nggak mentok ya gitu. Tapi nggak lama sih itu balik lagi karena musik sih menurut aku udah darah. Udah darah ya? Iya, udah Nggak akan pernah ditinggalkan. Nggak bisa. Ya bisa bikin ini pun dari musik, maksudnya Dari musik, berpartner juga. Basicnya duit yang dikeluarkan juga dari musik. manggung gitu. Ya. Nggak mungkin. Kehidupan bermusik Jogja dengan Jakarta bedanya di mana, Rio? Kehidupan bermusik maksudnya aku di Ya, sini di sama sini di Jakarta. dengan di Jakarta. Sebenarnya nggak ada berbeda sih Mas. Aku ketemu teman-teman musisi di sini pun yang bahasa musiknya sama. Jadi nah ini akhirnya magicnya tuh bahwa ketika aku keluar dari Jakarta sampai di Jogja ketemu teman-teman musik yang di sini ngobrol dengan segala macam curhatannya dan segala macam sama kok bahasanya. Sama aja Sama. bahasanya. Sama. Cuman aku dari Jakarta, yang ini dari Jogja aja, gitu aja. Cuman penyesuaian cara aja sebenarnya. Tapi bahasanya musik sih kalau Universal. bener universal. Dan aku punya tim sini untuk manggung dan segala macem. Oh, tim ada. playernya dari Jogja? Ada. Jadi ketika udah yang daerah sini kayaknya nggak usah terlalu ribet nih dari Jakarta ambil. Udah sama tim sini. Sudah punya tim? Iya. Sudah punya band sendiri? Ada. Dan beberapa kali sudah main. Dan Jogja itu banyak sekali melahirkan juga Gokil Mas. pemain-pemain band yang hebat ya. Gokil. Aku ketemu teman-teman yang di sini pun skillnya Ya. selesai, no debat. Apalagi dengan dekat Solo ada isi ya. Iya. Wah. Isi anak. Kemarin aku baru nyanyi stringsnya semuanya anak isi tuh. Asik banget bunyinya. Keren banget. Asik banget. Akademis. Nggak latihan loh Mas. Nggak latihan aku. Akademis ya kan? Iya. Iya, nggak latihan aku. Latihannya cuma gini deh. Tadi kemarin pagi tuh di sini. Asik. Ya gitu deh. Keren lah ya. Iya. Top. Jadi Aduh seneng nih Mas Helmi. keren banget. Saya suka banget terus terang. Terima Dan kasih ya, ini Mas. saya di sini ketemu juga ini ya Pak, minuman produk lokal. Kita memang banyak membawa produk Sarsaparilla. lokal. Ya, kemudian ada ini root beer ya. Ini Coffee beer ya, nyebutnya. coffee beer. Enak banget ya. Legend kan ini? Legend. Tahu Ada dong. limun ya. Ya. Ada frambozen. Temulawak lagi nggak ada. Temulawak saya nggak ada. Tadinya biasanya Aywa, ada, cuma limun. lagi nggak ada. Jadi bagus juga ya. Jadi memberikan kesempatan kepada produk-produk lokal. Yang sih. kita kalau Jakarta kalau dikasih yang gitu-gitu lagi tuh, Iya. merek-merek besar itu kita Iya, dapat di iya. supermarket, ya ngapain gitu. Iya kan bisa beli ya. Bisa beli lah. Bisa beli. Ini bahkan ada beberapa tamu kita yang akhirnya dia, aku beli ya banyak. Mau pulang. Iya. Lucu nih. Karena oleh-oleh kan. Ini dari mana? Klaten gitu-gitu Iya, ya. Ini iya kan produksinya sini semua. Daerah-daerah sini. Mas. Sleman malah. Sini nih. Ini di Sleman nih. Ini Sleman. Ini Sleman, masuk Sleman. Coba Jombang. Ya, kopi bir tuh Jom. Top. Produk lokal. Ini ya. suka banget saya. Sarsaparilla. Wow. ini juga Jogja. Ini Yogyakarta. Dan ini botolnya khas banget ya. Ya. Ya, botolnya khas banget. Ya, digini-gini keluar jin. Iya, itu ya. Oke Rio, Dimas, Mas, thank you Mas. senang banget. Sama-sama Mas. Kita senang Ketemu malam ini, saya nggak pernah tahu Rio di Jogja gitu dan ternyata punya tempat yang sangat menyenangkan. Aduh. Hari ini sebenarnya tutup ya, tapi Senin karena tutup. Senin Tapi tutup, after Mas Helmi datang, kita lihat tiba-tiba hari Senin, ternyata Senin ininya trafiknya lumayan. Jadi mulai hari Berpikir. ini ke depan kita liburnya Selasa. Senin kita buka. Bener Mas, makasih ya Mas. jadi Senin itu Makasih dia ya, tutup. Mas Helmi, thank you banget. Begitu buka untuk saya ternyata ya tamunya ternyata banyak rame, banget. jadi kita tutupnya Selasa. Jadi Bikin Senin aja tetap namanya kita Helmi's buka. Night.
Gue mesti bayar royalti. Aturnya sama Fajar. Oh, iya. Ya nggak perlu cash, kasih makanan aja. Tenang kalau makanan mah aman. Sukses ya Mas ya. Mas, thank you. Saya doakan Mas Helmi, sukses makasih terus. banyak. Thank you so much, Mas. Ini yang kita harus pelajari ya. Never give up. Ya walaupun kemarin udah agak-agak mulai membaik ekonomi kita ya. Saya juga ada beberapa musisi, seniman gitu yang karena tahu ya selama hampir 2 tahun nggak ada job, jobnya turun gitu dan kemudian mereka melakukan berbagai hal. Ada yang jualan bebek, ada jualan ayam dan ya jadi sebenarnya kalau kita mau berusaha awalnya aja. jualan alat musik, Udah ya. habis itu jualan kuliner. jadi COVID ini membuat orang banyak sekali bisa menjadi seorang tenaga sales handal ya. Muter otak. Iya, furniture dijual. Kosong. Rumahnya kosong. Ada panci dijual. Jadi skill apa salesnya itu meningkat. Dan Rio Febrian ternyata punya apa villa di Borobudur namanya Borobudur Hills. Borobudur Hills. Dan ini jangan lupa kalau Anda ke Jogja, ya daerah Sleman ya. Ini Sleman Tiasan. Jalannya Sidomukti. Jangan lupa mampir ke Hongfe. Saya nggak bohong, enak beneran. Ya. Aduh, thank you Mas Helmi, makasih banyak. Semoga ini menjadi inspirasi. Thank you, Ya, thank you so much. jangan mengandalkan di apa hidup itu di satu apa sumber saja. Ya, jadi kalau satunya agak redup, yang lain Bisa bisa. pindah sedikit. Oh iya, harus begitu. Ya, oke. Kita jumpa lagi dengan tamu saya selanjutnya dalam kunjungan yang lain lagi. Thank you Rio. Thank you Mas, makasih. Thank you so much.